Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Koretulasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil umum pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha di bidang asuransi jiwa syariah, menjalankan usaha dalam bidang asuransi jiwa berdasarkan syariah sepanjang tidak melanggar undang-undang. Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Syariah Tbk berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan nomor 22 tanggal 15 Agustus 2014 yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2014. Kegiatan usaha penunjang perusahaan meliputi ASO dalam rangka employee benefit dan pemasaran produk dari lembaga dari jasa keuangan yang telah mendapatkan izin dari OJK dan bukan merupakan produk asuransi dan reasuransi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deta Aprila Sarifanti akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kelengkapan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, setiap jenis usaha terdapat standar yang mengaturnya. Terkadang antara satu jenis usaha dengan usaha lainnya terdapat jenis laporan keuangan yang berbeda. Hal ini dikarenakan kebutuhan pelaporan dan pengungkapan masing-masing usaha berbeda-beda. Menurut PSAK nomor 108, laporan keuangan perusahaan asuransi syariah yang lengkap terdiri dari 9 laporan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini disusun bertujuan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua yaitu laporan surplus defisit underwriting dan tabarruk. Yang ketiga laporan laba rugi. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, laporan perubahan dana tabarruk. Yang keenam, laporan arus kas. Menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan dalam menggunakan arus kas tersebut. Yang ketujuh, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, komponennya meliputi yang pertama sumber dana, penggunaan selama satu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Yang berikutnya yaitu yang ke-8. Yang ke-8 yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Komponennya meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Jadi 9 item atau laporan keuangan tersebut harus ada dalam laporan keuangan lembaga asuransi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinia Putri Ayu Anissa dari Perbankan Syariah semester 6. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yang dimana saya kebagian dari slide 3. Slide 3 ini yang berisi tentang tabel, yang dimana dalam tabel ini ada 4 tabel. Yang pertama adalah tabel PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, yang dimana tabel ini adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu aset, dimana aset ini terdiri dari aset kas dan serta setara dengan kas, piutang kontribusi, piutang reasuransi, piutang lain-lain, dan aset reasuransi. Lalu ada biaya akuisisi yang ditanggung, uang muka dan biaya dibayar di muka. Lalu di bawahnya ada investasi. Investasi ini ada 3. Yang pertama deposito mudharabah, investasi lain, investasi penyertaan langsung.
Lalu aset keuangan. Aset keuangan ini ada 3, yang dimana yang pertama yaitu dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua dimiliki untuk diperdagangkan. Dan yang ketiga tersedia untuk dijual. Lalu aset tetap. Aset tetap ini dalam periode setelah dikurangi dengan akumulasi penyusunan per 31 Maret itu 2018 dan 2017 itu ada hasilnya. Semuanya itu dijumlah yang berhasil 68,425,163. Untuk jumlahnya itu ada tahun 31 Maret dan 2018 ada di tabel ya. 2017 pun juga ada. Lalu ada aset lain itu, dan jumlahnya udah lengkap di tabel itu, ada jumlah aset. Nanti saya akan kirim file laporan keuangannya itu biar lebih jelas. Lalu ada liabilitas dana sirkah, temporer dan ekuitas liabilitas. Itu ada banyak macam. Liabilitas kepada pemegang polis yang terdiri dari 4, terdiri semuanya penyisinan unjroh, dan ada jumlah. Nanti dijumlah semuanya itu jumlah liabilitas kepada pemegang polis. Lalu di bawahnya itu ada titipan kontribusi, utang koasuransi, utang reasuransi, utang pajak, utang zakat, utang akrual, dan utang lainnya. Lalu ada pihak ketiga dan imbalan pasca kerja. Lalu itu jumlah liabilitas. Di jumlah liabilitas itu udah lengkap, ada jumlahnya dan angka-angka di atasnya itu. Lalu di bawahnya liabilitas itu ada dana sirkah temporer, di mana dana sirkah itu ada 2, dana sirkah temporer mudharabah dan dana tabaruh. Lalu dijumlah semua, jumlah dana sirkah dan jumlah dana sirkah temporer dan dana tabaruh. Sudah itu ekuitas. Di ekuitas ini ada banyak macam, ada modal saham, modal dasar, agio saham. Di agio saham juga udah ada angkanya, nanti kita jumlah ekuitas itu semuanya berapa. Udah gitu nanti kita jumlah semua, jumlah liabilitas, dana sirkah, temporer dan ekuitas, semuanya dijumlah. Lanjut tabel selanjutnya. Tabel selanjutnya ini laporan suplur deposit under meeting dana tabaruh. Di mana dalam tabel ini ada pendapatan asuransi. Pendapatan asuransi ini ada 4. Yang pertama kontribusi bruto, ujrah pengelolaan, bagian reasuransi, perubahan kontribusi yang belum menjadi hak. Lalu nanti dijumlah yang termasuk pendapatan asuransi bersih. Lanjut beban asuransi. Beban asuransi ada 3, pembayaran klaim asuransi, beban penyisihan teknis. Lalu dijumlah dan hasilnya itu nanti akan menjadi beban asuransi bersih. Suplementar asuransi, hasil investasi, pendapatan beban dan lain-lain. Nanti dijumlah semua, nanti ada hasil supler underwriting dana tabaruh. Itu untuk tabel yang kedua. Dan tabel ketiga, lanjut di tabel ketiga ini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini laporan laba rugi dan penghasilan kompresis lain per 31 Maret. Ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini terdiri ada 3 itu. Nanti semuanya dijumlah. Jumlahnya itu yang disebut jumlah pendapatan. Lalu di bawahnya itu ada beban usaha. Beban usaha ini banyak macam. Yang pertama komisi, perubahan beban komisi yang ditangguh, ujrah dibayar, akuisisi, pemasaran, beban umum dan administrasi. Sesudah itu semuanya dijumlah menjadi jumlah beban usaha. Lanjut laba rugi dan usaha, ada pendapatan non usaha bersih. Nanti itu dijumlah. Lalu ada zakat. Terus laba rugi sebelum pajak ada, beban pajak penghasilan juga ada, laba rugi bersih tahunan berjalan. Udah gitu. Lalu yang tidak ada itu ada penghasilan kompresis lainnya, itu tidak ada. Yang ada itu di posisi yang akan direflektis ke laba rugi. Ada hasilnya yaitu perubahan nilai wajar aset tersedia untuk dijual. Nanti udah gitu ada jumlah penghasilan kompresis lainnya, laba rugi kompresis periode berjalan gitu, dan ada laba per saham sampai dasar. Lanjut untuk tabel keempat dan tabel terakhir untuk saya, yaitu ada laporan perubahan ekuitas.
per tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Itu banyak macamnya. Ada di tabel itu ada 5 tabel. Yang pertama itu model di setor, keuntungan kerugian aktuaris, dan keuntungan kerugian dalam bahan direalisasi atas perubahan nilai wajar, aset tersedia untuk dijual, dan saldo laba yang belum dibentuk penggunaannya dan jumlah ekuitasnya. Itu ada 4. Saldo per 1 Januari 2017 itu ada semuanya, nanti kita dijumlah. Yang hasilnya itu nanti ditulis saldo per 31 Desember 2017. Sudah gitu nanti masukkan saldo per 1 Januari 2018, dimasukkan semuanya angkanya. Yang ada itu ada laba bersih periode berjalan. Itu dimasukkan, nanti kita jumlah. Yang jumlah akhir itu kita ditulis saldo per 31 Maret 2018. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Putri Permatasari. Jadi saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang lampiran dan kelengkapan laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. Jadi lampiran dari kelengkapan laporan tersebut yang terdiri dari laporan perubahan dana tabaruk, laporan arus kas, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, laporan sumber penggunaan kebajikan sudah lengkap dan terperinci dan sudah tersusun secara sistematis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Danita Damayanti. Saya dari kelas PBSE. Saya ingin melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu lampiran dari kelengkapan laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, yaitu ikhtisar kebijakan akuntansi. Yang A. Pernyataan keputusan manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menekan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan keuangan disusun dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan menggunakan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan. Kas dan syarat kas. Kas dan bank mencakup kas simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicarikan di bank. Tidak terdapat saldo kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha. Penjabaran mata uang asing. Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama, di mana entitas peroperasian atau mata uang fungsional. Laporan keuangan disajikan dalam rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan
penjabaran kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi, dan penghasilan kompresif lain. Aset non-moneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun non-moneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam komponen laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Transaksi kepada pihak-pihak berrelasi. Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak-pihak berrelasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 7 mengungkapkan atas pihak-pihak berrelasi. Yang dimaksud dengan berrelasi adalah orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan perusahaan jika orang tersebut memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas perusahaan, memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan atau personil manajemen kunci perusahaan. Suatu entitas berrelasi dengan perusahaan jika memenuhi salah satu hal, yaitu entitas dan perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau venture bersama dari entitas lain, atau entitas asosiasi atau venture bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya. Transaksi kepada pihak-pihak berrelasi. Suatu entitas berrelasi dengan perusahaan jika memenuhi salah satu hal, yaitu kedua entitas tersebut adalah venture bersama dari pihak ketiga yang sama. Suatu entitas adalah venture bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dan entitas ketiga. Perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diatur sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 7 pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Aset tetap kecuali tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari. Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi diakumulasi rugi penurunan nilai jika ada. Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang didapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan menggunakan yang ditetapkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusunkan. Biaya pengurusan perpajakan atau pembauran legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortasi sepanjang umur hak atas tanah. Beban-beban yang timbul setelah aset tanah digunakan seperti beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Apabila biaya tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari menggunakan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratul Zahra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Untuk asuransi syariah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mensahkan dan menerbitkan 2 PSAK, antara lain yang pertama yaitu PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Yang kedua yaitu PSAK 11 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dalam lembaga asuransi syariah PT Asuransi Jiwa Sastra Jasa Mitra Abadi Tbk, laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI dengan Peraturan Bapepam LK nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengucapan laporan keuangan emiten atau perseroan publik yang terdapat dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor EKA 37/BL 2012 tanggal 25 Juni 2012. Laporan keuangan disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 11 revisi 2011. Penyajian laporan keuangan syariah. Mata uang laporan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah mata uang rupiah atau Rp, yang juga merupakan mata uang berfungsi sebagai fungsional perusahaan. Yang selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan menggunakan estimasi tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rila Nadia Santoso. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. Baik, untuk kelebihannya laporan keuangan dari lembaga asuransi jiwa syariah ini itu adalah komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 108, di mana laporan keuangan perusahaan asuransi syariah itu harus terdiri dari 9 item atau per laporan keuangan. Nah, pencatatan masing-masing laporan keuangan itu ditulis secara terperinci dan juga sistematis. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangannya. Nah, kekurangan dalam laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk ini sebenarnya hampir tidak ada. Semua bagian laporan keuangan itu ditulis dan dirinci sesuai dengan aturan yang ada. Hanya saja mungkin kekurangannya itu terdapat pada bagian sistem penulisan yang sangat terperinci sehingga membuat pembaca itu sedikit kebingungan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.